Selamat siang semuanya. Kami di sini dari kelompok Manajemen Usaha Kacang Tanah Semi Organik dengan POC dari ekstrak buah-buahan yang disampaikan oleh Devi Natalia, kemudian Esti Hayu Pertiwi, yang ketiga yaitu Reza Aldo Saputra, dan yang terakhir yaitu Siva Nurrahmah. Tujuan dari POC tersendiri yaitu mengetahui respon tanaman kacang tanah terhadap pemberian pupuk organik cair atau POC. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui analisis biaya dalam budidaya kacang tanah dengan memanfaatkan POC. Kemudian manfaat dari manajemen usaha kacang tanah yaitu manfaatnya adalah dari pemanfaatan pupuk organik cair dari buah-buahan yang dibudidayakan pada kacang tanah ini yakni dapat memberikan ilmu kepada penulis dan kepada petani sehingga dapat diaplikasikan di lapangan dan dapat mengefisienkan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan penggunaan pupuk yang lainnya. Kemudian materi ini selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami yaitu Devi Natalia. Baik, yang pertama adapun definisi dari kacang tanah yaitu kacang tanah atau Archis hypogaea adalah tanaman palawija yang tergolong dalam famili Leguminosae dengan subfamili Papilonidae, genus Archis dan Hypogaea. Kemudian sebagai tanaman pangan, kacang tanah menduduki peringkat ketiga setelah padi dan kedelai. Sedangkan dalam komoditas kacang-kacangan, kacang tanah menduduki peringkat kedua setelah kedelai, menurut Kasnoa dan Harnowo di 2014. Kemudian, kacang tanah ini memiliki potensi nilai ekonomi yang tinggi dan memiliki peluang pasar dalam negeri yang cukup besar. Oleh sebab itu, menurut Yusnita 2016 bahwa salah satu komoditas pertanian yang sangat membantu meningkatkan pendapatan kesejahteraan petani adalah kacang tanah. Kemudian pada kegiatan forum ini nanti kami menggunakan pengaplikasian yaitu POC. Adapun dari definisi POC itu sendiri atau pupuk organik cair adalah merupakan pupuk organik yang mengandalkan organisme lokal. Pupuk organik cair juga sering disebut dengan mikroorganisme lokal atau MOC. POC ini dapat menjadi alternatif lain sebagai usaha dalam membebaskan tanaman dari pengaruh yang tidak baik, yaitu residu kimia yang selama ini digunakan oleh masyarakat untuk menyuburkan tanaman, menurut NISA 2016. Baik, untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Siva Nurrahmah. Berikut merupakan manfaat dari POC. Yang pertama, menyuburkan tanaman. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, mengurangi penggunaan pupuk kimia yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Yang keempat, dapat mendorong dan meningkatkan pembentukan klorofil daun dan pembentukan bintil akar pada tanaman leguminosa sehingga meningkatkan kemampuan fotosintesis tanaman dan penyerapan nitrogen dari udara. Kegiatan budidaya kacang tanah meliputi yang pertama pemilihan varietas. Pemilihan varietas memilih benih dengan kriteria dengan sifat produktivitasnya yang tinggi, kualitas produktivitas bagus, tahan terhadap hama dan penyakit umur genjah. Yang kedua, pengolahan tanah. Tanah diolah supaya kondisinya gembur, kelembapan cukup dan peredaran udaranya baik. Sisa-sisa tanaman yang ada harus dibabat, lalu dibenamkan ke dalam tanah dengan membalikkan permukaan tanah. Yang ketiga, penanaman. Pada tanah yang subur, benih kacang tanah
ditanam dengan jarak tanam yaitu 40 x 15 cm atau 30 x 20 cm. Sedangkan pada tanah yang kurang subur dapat ditanam lebih rapat yaitu dengan jarak 40 x 10 cm atau 20 x 20 cm. Lubang tanamnya sedalam 3 cm dengan cara ditugal. Setiap lubang diisi 1-2 biji kacang tanah, lalu ditutup dengan tanah yang halus. Yang keempat, pemeliharaan. Yang kelima, perawatan. Yang keenam, panen. Kegiatan pemeliharaan meliputi yang pertama, pengairan. Pengairan ini karena kacang tanah merupakan tanaman yang banyak membutuhkan air lebih banyak daripada jenis kacang lainnya. Lingkungan lembab diperlukan sejak saat tanam sampai 2 minggu sebelum panen. Apabila fase percambahan, pembungaan, dan pengisian polong. Jika tidak ada hujan, air irigasi sangat dianjurkan. Yang kedua, penyulaman. Penyulaman atau pembersihan dari tanaman pengganggu harus rutin dilakukan. Ketiga, pemupukan. Tahap ini paling utama agar budidaya kacang tanah dapat menghasilkan produksi yang melimpah. Pada budidaya kacang tanah kali ini digunakan satu pupuk organik cair dari ekstrak buah-buahan supaya hasil dan produktivitasnya meningkat dan ramah lingkungan. Yang keempat, penyiangan. Pembersihan dari tanaman pengganggu harus rutin dilakukan karena tanaman kacang tanah sangat sensitif terhadap persaingan. Yang kelima, pembumbunan. Perawatan. Kegiatan perawatan yang pertama, pengendalian hama dan penyakit. Salah satu penyebab rendahnya produktivitas dalam budidaya kacang tanah adalah karena adanya serangan hama dan penyakit. Biasanya yang sering diserang tanaman ini yaitu pada bagian perakaran, buah atau polong, dan daunnya. Oleh karena itu pentingnya dilakukan tindakan pengendalian. Analisis biaya. Yang pertama ada biaya total, yang dimana rumusnya TC plus TSC plus TVC. TC sama dengan 2.897.750 ditambah 188.000 yang hasilnya adalah 3.085.750. Dan ada biaya penerimaan yaitu TR sama dengan hasil produksi dikali harga jual. TR sama dengan 300 kg dikali 15.000 dengan jumlah atau total 4.500.000. Dan keuntungannya adalah TR dikurang TC sama dengan 4.500.000 dikurang 3.085.750 sama dengan keuntungannya adalah 1.414.250. Analisis biaya R per C rasio, yaitu dengan rumus TR dibagi TC. 4.500.000 dibagi 3.085.750 mendapatkan hasil 1,45. Dan B per rasio adalah keuntungan dibagi TC. Jadi 1.414.250 dibagi 3.085.750 mendapatkan hasil 0,46. Dan BEP, dan di sini ada BEP per unit dan BEP rupiah. Jadi BEP per unitnya adalah 188.000 dibagi 15.000 dikurang 3.750 mendapatkan hasil 16,71. Jadi itu unitnya itu ada 16,71 dibuatkan aja menjadi 17. BEP rupiahnya adalah TR sama dengan TC. Jadi 15.000 dikali 16 bungkus. TR per TC sama dengan 240.000. Kesimpulannya adalah aspek keuangan usaha budidaya kacang tanah telah dihitung. Jumlah biaya total sebanyak 3.085.750 dan diperoleh penerimaan yang sebesar 4.500.000 sehingga diperoleh keuntungan sebesar 1.414.000
250. Sekian dari kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.